Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Atsani Abu Abdullah Abdurrahman ibn al-Qasim al-Utaqi maulahum. Yang kedua dari murid-muridnya Imam Malik, yaitu Abu Abdullah kunyahnya. Nama aslinya Abdurrahman bin al-Qasim al-Utaqi maulahum, yaitu pemimpin mereka, pemimpin murid-murid Imam Malik. Yang pertama kemarin adalah Ibnu Wahab. Ibnu Wahab di sini nama lengkapnya Abdullah bin Wahab. Ini paling cerdas, muridnya Imam Malik paling cerdas. Yang kedua yang akan kita bahas adalah Abdurrahman bin Qasim, dikenal sebagai Ibnu Qasim. Rawa an Malikin wal Laits. Ibnu Qasim meriwayatkan dari Imam Malik dan juga dari Al-Laits, Imam Al-Laits. Wa Ibnul Masjun dan Ibnu Masjun wa Muslim bin Khalid wa ghairihim. Rohala ila Malik ba'da Wahbin. Dia menuju kepada Imam Malik, maksudnya mondok di Imam Malik itu setelah Ibnu Wahab. Bibit'i asyrota sanatan. Bibit'i asyroti sanatin, dengan sekira beberapa puluh tahun atau beberapa belas tahun. Bid'i, ya kalau bid'un itu hitungan 3 sampai ini misalnya 3 sampai 10 sampai bid'un. Jadi 13-an tahun ke atas. Watalat suhbatuhu lahu, dan lama atau panjang juga suhbah kebersamaannya Ibnu Qasim lahu dengan Imam Malik. Walam yakhlut ilmu Malik bighairihi, dan dia tidak walam yukhlid ilmu Malik bighairihi, dan dia tidak mencampurkan ilmunya Imam Malik dengan ilmu selain Imam Malik. Hatta soro, sehingga jadilah Ibnu Qasim athbatan nasi, orang yang paling mantap fihi, di dalamnya, di dalam ilmu Malik. Suila Malik. Dah, ini yang kedua, namanya Abdurrahman bin Al-Qasim Al-Utaqi, dikenal juga dengan Ibnu Qasim Al-Utaqi, muridnya Imam Malik yang kedua. Ibnu Qasim Al-Utaqi ini belajar meriwayatkan hadis dari Imam Malik dan juga dari Al-Laits, dari beberapa orang. Namun kalau ngajinya datang kepada Imam Malik dan setelah itu nggak pindah-pindah lagi. Selama dengan Imam Malik beberapa belas tahun, beliau Ibnu Qasim Al-Utaqi ini nggak pindah-pindah lagi, dan terus-menerus itu sampai Imam Malik wafat, dan jadilah di Madinah dia sebagai athbatun nas fi ilmi Malik atau fi madhabi Malik, orang yang paling mantap ilmunya dalam mazhab Imam Malik adalah Ibnu Qasim ini, murid keduanya Imam Malik. Beda dengan Ibnu Wahab. Kalau Abdullah Ibnu Wahab ini kemudian pergi ke Mesir. Beliau pergi ke Mesir dan beliau kemudian jadi mufti Mesir. Tapi kalau Ibnu Qasim ini tetap tinggal di Madinah, dan Ibnu Qasim inilah yang kemudian menggantikan Imam Malik di Madinah, murid keduanya Imam Malik. Wa Ibnu Wahbin su'ila Malik anhu wa Ibnu Wahbin. Imam Malik pernah ditanya tentang Ibnu Qasim dan juga tentang Ibnu Wahab. Faqala, maka berkata Imam Malik, Ibnu Wahbin alimun, Ibnu Wahab alim, wa Ibnu Qasim faqihun, sedangkan Ibnu Qasim faqih. Ini komentarnya Imam Malik kalau ditanya, gimana murid engkau yang dua itu, guru? Imam Malik, murid engkau yang dua itu gimana? Ibnu Wahab sama Ibnu Qasim gimana? Kalau Ibnu Wahab cerdas, alim. Nah, sedangkan Ibnu Qasim ini emang ahli fikih, yang bukan meletakkan dasar, tapi yang membuat kuat dan juga mantap madhabnya Imam Malik, itu adalah Ibnu Qasim ini, faqih. Qala Ibnu Wahbin li Abi Tsabit. Ibnu Wahab pernah berkata kepada Abu Tsabit. Jadi ini komentar dari di antara murid dengan murid, komentar antara muridnya Imam Malik. In aradtu hadza sya'na, yakni fiqhu Malikin, apabila aku menginginkan urusan ini, maksudnya urusan fikihnya Imam Malik, fa'alaika bi Ibnul Qasim, maka engkau wajib bi Ibnul Qasim, menemui Ibnul Qasim, fa innahu infarada bihi, karena sesungguhnya Ibnul Qasim infarada bihi, ini mengkhususkan diri, infarada sendiri, maksudnya mengkhususkan diri. Spesifikasinya bihi adalah dengan fikihnya Imam Malik. Wasyagolana bi ghairihi, sedangkan
Wa syaghalna bi ghairihi, sedangkan kami sibuk juga dengan selain fikih Imam Malik. Ini komentarnya Ibnu Wahab yang kemarin. Ibnu Wahab kemarin saudara yang kita kenal, orangnya cerdas, murid Imam Malik pertama. Ibnu Wahab yang paling cerdas dan juga termasuk yang paling banyak hafal hadis. Sampai-sampai hadis yang dhaif pun itu beliau hafal, Ibnu Wahab. Nah, Imam Malik lah dan Imam Lais yang menuntun, yang ini jangan, yang ini jangan, yang ini boleh ambil. Yang mengajarkan mana yang dhaif, mana yang sahih itu Imam Malik sama Imam Lais, mengajarkan Ibnu Wahab. Jadi Ibnu Wahab memang tidak fokus pada fikih, tapi lebih dari itu juga pada hadis. Nah, saat ditanya gimana kalau fikih Imam Malik, ada orang tanya kepada Ibnu Wahab, engkau kan murid Imam Malik, murid yang paling cerdas, gimana fikihnya guru, fikihnya Ibnu Malik, fikihnya Imam Malik gimana? Kata Ibnu Wahab, kalau urusan fikih tanyanya sama Ibnul Qasim. Ibnul Qasim ini memang spesialisasinya di fikihnya Imam Malik. Sedangkan kami enggak, kami bukan hanya fikih, kami disibukkan dengan hal-hal yang lain. Wa qala Yahya bin Yahya, ini juga muridnya Imam Malik juga. Yahya bin Yahya berkata, kana Ibnul Qasim a'lamahum bil ilmi Malikin. Ibnul Qasim adalah a'lamahum, yang paling alim di antara muridnya Imam Malik, bil ilmi Malikin, dengan ilmunya Imam Malik. Wa amanahum, amana karena isimnya kana. Wa amanahum, dan yang paling terpercaya dari muridnya Imam Malik alaihi, atas ilmunya Malik. Ibnul Qasim ini menurut komentar sahabatnya juga sama-sama muridnya Imam Malik, yaitu Yahya bin Yahya. Ibnul Qasim adalah yang paling alim tentang madhab Imam Malik dan juga yang paling terpercaya dari madhab Imam Malik. Tufiya bi Misra sanata mi'ah wa wahid wa tis'in. Ibnul Qasim wafat di Mesir tahun 191 Hijriah, tentu yang dimaksud di sini. Udah dua murid Imam Malik yang kita kenal dan masing-masing punya kecenderungan. Sama kemarin kita juga mengenal ada muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang terkenal muridnya namanya adalah Abu Ishaq Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari yang paling sepuh. Kemudian ada Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, ada Zufar bin Hudzail. Itu empat tuh yang terkenal muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, ini muridnya Imam Malik. Ini dua yang sudah kita bahas dan juga punya kecenderungan atau punya warna masing-masing, punya ciri masing-masing. Yang pertama namanya Ibnu Wahab, memang cerdas dan lebih condong kepada kecerdasannya kepada ilmu hadis, tapi tidak fokus pada fikihnya Imam Malik. Nah, sedangkan yang kedua Ibnul Qasim ini memang yang sangat faqih, yang memang sangat menggeluti fikihnya Imam Malik, adalah Ibnul Qasim ini. Ibnul Qasim ini yang kemudian memantapkan mazhab Imam Malik. Hadirin jamaah rahimakumullah, tradisi ini tradisi bermadhab dan juga menyusun karangan-karangan ini ya terjadi pada masa Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Masa-masa sebelumnya belum. Jadi fikih diatur secara sistematis, mulai dari bab wudu. Sebelum wudu itu ya pokoknya toharoh dah. Toharoh. Sebelum toharoh tentu harus mempersiapkan air. Dari air kemudian toharoh, ya wudu, mandi, kemudian masuk bab sholat. Habis bab sholat kemudian masuk bab puasa, zakat dan seterusnya. Itu tradisi itu, bab itu dimulai sejak Imam Malik memang pada masa-masa ini. Jadi hadis muwatta'nya Imam Malik yang kita kenal, kumpulan hadis, kitabnya namanya kitab Muwatta. Itu Om Kul tuh punya, Om Kul baca mulu itu. Muwatta amato lagi maksudnya. Itu kitab hadis yang bab-babnya memang bab fikih. Jadi babnya bab fikih, bab toharoh, gitu. Habis bab toharoh, bab sholat, babnya bab fikih. Tidak seperti kitab-kitab hadis yang setelahnya. Kalau Imam Bukhari, sahihnya ini pertama kan kitabul iman dulu. Iman, habis iman baru wahyu, kitab wahyu. Walaupun ketika masuk bab pembahasan fikih tetap ikutin bab itu. Jadi memang tradisi penulisan kitab
yang sistematis secara fikih, artinya mazhab fikih ini dimulai sejak Imam Malik, sejak Imam Abu Hanifah. Nah, generasi berikutnya mengikuti Imam Malik. Dan ini merupakan dasar yang sangat penting untuk perkembangan Islam berikutnya. Jadi bukan sembarang orang. Empat imam mazhab ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ini memang orang-orang yang sudah Allah pilihkan untuk bisa mengambil hukum atau istinbat hukum dari Al-Quran dan Hadis. Imam Malik yang sedang kita bahas saja ini murid-muridnya. Ini kan kalau kita lihat dari fase atau periode tabi'un tabi'in. Gurunya Imam Malik namanya Imam Nafi'. Ada juga namanya Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Dua itu yang terkenal. Imam Nafi' ini murid dari Imam Nafi' ini, kalau dari Imam Nafi' maka Imam Malik ya tabi'ut tabi'in. Imam Nafi' ini adalah murid dari Abdullah bin Umar. Jadi tabi'ut tabi'in. Tapi kalau dari Syihabuddin Az-Zuhri ini yang pertama kali membukukan hadis memang, tapi belum berbentuk mazhab. Syihabuddin Az-Zuhri murid gurunya Imam Malik. Kalau dari Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Malik ini salaf. Jadi setelah tabi'ut tabi'in, karena Syihabuddin Az-Zuhri tabi'ut tabi'in. Imam Malik berarti generasi salaf. Memang itu orang-orang yang masih dekat masanya dengan Rasulullah. Demikian juga kealimannya, kecerdasannya juga ini menjadi beliau-beliau yang mulia ini sebagai peletak mazhab, peletak dasar fikih yang kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya. Murid yang ketiga Imam Malik, Ashhab bin Abdul Aziz. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.